Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bagian keempat dari materi kegiatan usaha bank. Setelah kita belajar mengenai kegiatan usaha bank umum, kemudian bank perkreditan rakyat, dan kemarin kita telah membahas bank syariah ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu kegiatan usaha bank lainnya. Itu. Bagi yang ingin mereview kembali bisa disaksikan video sebelumnya. Apa sih kegiatan usaha bank lainnya itu? Tuh. Ini merupakan jasa ya yang diberikan bank kepada masyarakat, tentunya untuk mempermudah dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu juga jasa-jasa ini merupakan sumber dari keuntungan bank. Jadi sumber keuntungan bank bukan hanya dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan, tapi bank juga membidik keuntungan dari hal-hal ini atau jasa bank ini ya. Yang pertama ada transfer, kemudian clearing, kemudian inkasso, kemudian safe deposit box, kemudian ada kartu kredit, kemudian valuta asing, bank garansi, letter of credit, dan yang terakhir adalah traveler check. Gitu. Banyak banget ya. Kira-kira yang sudah familiar di antara kalian mana nih? Saya yakin pasti ini, transfer ya. Untuk yang lain mungkin masih sangat asing ya. Oh ini sama kartu kredit. Kita akan bahas satu persatu. Tapi pada video ini kita tidak akan bahas semua, hanya sebagian. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama adalah kiriman uang atau transfer. Pengiriman uang lewat bank atau pemindahan uang dari rekening satu ke rekening lain dengan berbagai tujuan. Pengiriman uang dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung bank bersangkutan. Biaya kirim juga tergantung sarana dan jarak tujuan pengiriman. Oke. Sekarang segala sesuatu transaksi ekonomi sudah dipermudah ya. Kita dapat melakukan transaksi jual beli di di berbagai tempat yang berbeda. Misal kita bisa membeli suatu barang di beda kota, beda wilayah, beda pulau, bahkan beda negara dengan sangat cepat. Ya, pembayarannya dilakukan secara transfer, barangnya nanti dikirim menggunakan ekspedisi. Semua transaksi ekonomi yang berjalan saat ini sudah sangat mudah ya. Kita nggak perlu lagi pergi ke suatu tempat membeli secara langsung, tapi semuanya bisa dilakukan secara online, secara mudah dan juga cepat. Itu. Kemudian keuntungan transfer bagi nasabah. Yang pertama adalah biaya pengiriman uang lebih murah jika dibandingkan dengan lewat kantor pos atau sarana lain. Bayangkan saja kalau misalnya kita harus pergi ke kota sebelah ya atau provinsi lain, kita harus naik transport, harus membutuhkan biaya pembelian atau biaya perolehan yang cukup besar dibanding dengan kita hanya mentransfer uang. Ya, mengirimkan uang lewat bank itu sangat cepat. Ketika besok kalian sudah bekerja di kota besar misalnya, nggak perlu lagi kan misalnya ingin memberikan uang kepada orang tua harus pulang dulu, nggak perlu, tapi cukup transfer. Kemudian uang yang dikirim dijamin sampai tujuan lebih cepat. Nah, asalkan alamatnya jelas, nomor rekeningnya jelas, pasti uang sampai dengan cepat dan juga aman. Proses sangat mudah. Kalian cukup datang ke bank. Ini kalau secara manual ya. Datang ke bank, mengisi form transfer, kemudian ke teller. Tapi seandainya kalian sudah terkoneksi dengan internet banking atau mobile banking, kalian bisa melakukan transaksi itu dimanapun dan kapanpun ya. Sambil kerja, sambil makan siang, sambil misalnya mau tidur gitu. Bisa gitu. Kemudian dapat mengirimkan ke berbagai tujuan dalam sekali waktu, gitu ya. Itu juga kita bisa mengirimkan uang itu ke beberapa alamat dalam satu kali waktu. Tidak perlu, bayangkan aja kalau misalnya harus mengirimkan
ke alamat ABC, itu sangat repot ya. Kemudian pengiriman dapat dilakukan dengan pembebanan ke rekening nasabah. Maksudnya adalah misalnya kita punya tabungan di suatu bank, kita tidak punya uang cash, kita minta ke bank untuk tinggal memindahkan dana kita saja. Kita nggak perlu ke bank datang dengan uang cash tunai, tapi kita cukup minta ke bank, saya mau transfer uang ke orang tua, tolong ambil dari rekening saya gitu. Kemudian keuntungan transfer bagi bank apa sih? Yang pertama, tentunya bank mendapatkan keuntungan dari biaya pengiriman, dan untuk pengiriman di daerah tertentu dapat membebani biaya provisi dan komisi gitu ya. Jadi setiap transfer itu bank menentukan biaya transfer. Tapi ada juga bank yang membebaskan biaya transfer. Itu biasanya untuk transfer antar sesama bank. Misalnya bank A ingin transfer ke bank A juga, itu penerimanya. Kecuali kalau memang transfernya itu berbeda bank, ya misalnya kalian ingin transfer ke orang tua dengan menggunakan bank B, tapi transfernya dari bank A, nah itu biasanya dikenakan charge atau biaya itu. Kemudian yang kedua, memperoleh dana cash sampai si penarik belum mengambil uangnya. Jadi bank dapat mendapatkan uang cash terlebih dahulu sementara waktu sebelum si penerima itu menarik dananya. Yang kedua, clearing. Nah ini mungkin masih asing ya buat kalian, apa itu clearing? Clearing yaitu sebagai sarana perhitungan suatu warkat antara bank dalam satu wilayah clearing yang sama yang bertujuan untuk dapat memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Giral itu terdiri dari cek, giro, wesel pos, dan kartu kredit. Clearing merupakan jasa penagihan cek atau bilet giro melalui bank. Lembaga clearing adalah lembaga yang dibentuk Bank Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan transaksi clearing, yaitu utang piutang antar bank. Tujuan clearing apa sih? Yang pertama, untuk dapat memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank. Kemudian yang kedua, supaya perhitungan penyelesaian pada hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Dan yang ketiga, sebagai salah satu pelayanan bank kepada para nasabahnya khususnya dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan. Ini contoh ya. Misalnya suatu saat kalian memperoleh cek ya, cek itu bentuknya hanya satu lembar ya, dan bisa dicairkan, bisa diuangkan ke bank. Misalnya besok kalian sudah bekerja, kemudian dalam pekerjaan tersebut menerima sebuah cek. Cek tersebut tertuliskan atau berasal dari bank A misalnya ya. Nah, untuk mencairkan sejumlah dana 5 juta. Kemudian cek tersebut, cek dari bank A yang kalian bawa itu ingin kalian cairkan, kalian uangkan, akan tetapi di wilayah tempat tinggal kalian tidak ada bank A gitu. Yang mau nggak mau harus dicairkan ke bank lain, kita sebut bank C itu. Bisa nggak Pak? Padahal itu ceknya bank A dicairkan di bank C, bisa itu. Datang ke bank C, nanti oleh bank C nanti diproses, uangnya cair gitu loh. Nah, akan tetapi nanti proses lebih lanjutnya terhadap cek tersebut, karena bank C menerima cek dari bank A, itu menimbulkan utang piutang antar bank. Itu loh, harus diselesaikan. Tindak lanjut selanjutnya adalah bank C yang menerima cek dari bank A itu harus menagih uang ke bank A. Itu karena secara teknis kan kalian sudah menerima uang dari bank C, artinya sudah mendapatkan pinjaman uang dari bank C. Nah, urusan selanjutnya bank A berkewajiban untuk mengembalikan uang atau membayar uang ke bank C atas uang yang sudah ditarik oleh nasabah. Itu. Jadi clearing secara umum artinya adalah penyelesaian utang piutang antar bank. Gitu. Kemudian dalam kegiatan clearing ada beberapa istilah ya. Yang pertama adalah bank peserta clearing.
Bank peserta clearing adalah bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah clearing tertentu yang dikoordinasi Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk di wilayah itu. Ada dua penyertaan dalam clearing. Yang pertama adalah penyertaan langsung, yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing, dan yang dapat ikut dalam penyertaan itu adalah Bank Indonesia, kantor pusat bank umum, dan bank pembangunan, serta kantor cabang kedua bank tersebut. Nih, maksud dari bank umum dulu ya, bank umum itu ya seperti yang kita kenal secara umum. Ada Bank BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, ya, BTN, Bank lain sebagainya, banyak ya. Bank pembangunan, kalau bank pembangunan biasanya bank yang dibentuk oleh pemerintah daerah masing-masing. Misalnya Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, itu BPD Bank Jateng, ada BPD Bank Jatim, ada Bank Jabar, Bank DKI, nah itu. Yang kedua adalah penyertaan tidak langsung, yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan clearing melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi salah satu peserta clearing. Yang ikut adalah kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Gitu ya. Jadi perbedaannya langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu pertemuan clearingnya dilakukan dan dihadiri oleh BI, kemudian kantor pusat bank umum atau bank pembangunan. Sedangkan kalau tidak langsung dilakukan di kantor cabang. Gitu. Kemudian, nih dari tadi kita bahas mengenai warkat ya. Apa sih warkat clearing? Warkat merupakan sebuah alat pembayaran non-tunai. Ya, non-tunai berarti tidak berwujud kas, tidak berwujud uang kertas maupun uang logam. Hanya berbentuk kertas lembaran saja. Untuk suatu rekening nasabah atau bank melalui clearing atau yang diperhitungkan atas beban. Warkat atau nota clearing adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas giral, yaitu sebagai berikut. Nih, warkat clearing terdiri dari cek, bilet giro, kemudian wesel bank untuk transfer, kemudian surat bukti penerimaan transfer, kemudian warkat debit dan warkat kredit. Perhitungan clearing dilakukan setiap hari. Bank yang jumlah tagihan warkat clearingnya melebihi pembayaran clearing dinyatakan menang clearing. Sementara bank yang pembayaran clearingnya lebih besar daripada tagihan maka dinyatakan kalah clearing. Kembali lagi ke contoh yang tadi ya, Bank A sama Bank C itu. Ketika Bank C mencairkan warkat berupa cek dari Bank A itu ya. Pada saat clearing kan Bank C akan menagih uang atau pembayarannya ke Bank A melalui cek yang dibawa nasabah ya. Jika tagihannya itu lebih besar ya, lebih besar daripada pembayarannya, misalnya di lain sisi ada juga nih Bank A menagih Bank C. Jadi kedua bank ini saling tagih menagih. Makanya disebut clearing itu penyelesaian utang piutang. Jika tagihannya Bank C, artinya Bank C meminta pembayaran dari Bank A itu lebih besar daripada apa yang seharusnya Bank C berikan kepada Bank A, maka Bank C dinyatakan menang clearing, gitu loh. Sebaliknya, apabila Bank C membayar lebih banyak, membayar tagihan lebih banyak kepada Bank A daripada dia menerima, maka disebut sebagai kalah clearing, gitu. Atau di lain sisi, piutangnya lebih besar daripada utangnya disebut menang clearing. Sebaliknya, kalau utangnya lebih besar daripada piutangnya, maka disebut kalah clearing. Persyaratan bank peserta clearing. Yang pertama, bank tersebut harus memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan. Kemudian, keadaan administrasi dan keuangan bank peserta memenuhi kewajiban dalam clearing. Artinya, keadaan keuangannya tidak kolaps ya, aman, dana nasabah aman. Kemudian simpanan giro dan kelonggaran kredit yang diberikan kantor tersebut telah mencapai sekurangnya 20% dari syarat modal di store minimum bagi pendirian bank. Kemudian menyetor suatu jaminan clearing sebesar 50% dari rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir.
Kewajiban ini hanya berlaku bagi suatu kantor bank yang baru menjadi peserta clearing atau baru direhabilitasi. Jaminan clearing ini juga berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban moneter, jaminan clearing ini tidak berlaku bagi para peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah clearing. Kemudian, suatu kantor bank umum dan bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang ketiga adalah inkaso. Apa itu inkaso? Yaitu proses penagihan cek biliet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri, dilakukan dengan inkaso. Waktu yang dibutuhkan biasanya 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung pada jarak luar kota atau luar negeri. Inkaso adalah kegiatan jasa bank yang melakukan amanat pihak ketiga dalam bentuk penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh pemberi amanat. Khusus untuk warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang berstatus sebagai bank devisa. Baik, ini juga sama dengan clearing, cuman perbedaannya kalau clearing itu terjadi dalam suatu wilayah clearing, ya misalnya wilayah clearing Semarang. Kan Jawa Tengah, di Jawa Tengah ini terbagi menjadi beberapa wilayah clearing. Saya contohkan, misalnya ada wilayah 1 terdiri dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, kemudian Kabupaten Kendal, kemudian kota-kota di sekitarnya, misalnya Salatiga gitu. Kemudian wilayah 2 terdiri dari wilayah Solo Raya misalnya. Wilayah selanjutnya terdiri dari Brebes Raya atau Banyumas Raya gitu. Jadi dalam satu wilayah jika terjadi piutang utang antar bank diselesaikan dengan clearing. Akan tetapi jika proses penagihan tersebut berada di luar wilayah clearing, ada di luar pulau misalnya, luar kota jangkauannya jauh, ataupun di luar negeri, maka diselesaikan dengan inkaso, gitu ya. Nah, proses penyelesaian ini membutuhkan waktu 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung dengan jaraknya. Gitu. Apabila masih dalam wilayah Indonesia ya atau dalam negeri, itu bisa dilakukan oleh beberapa bank yang terdapat di Indonesia. Tapi kalau misalnya sudah cakupannya transaksi tersebut dengan negara lain, maka bank yang bisa melakukan inkaso adalah jenis bank devisa. Ada 2 jenis inkaso ya. Yang pertama adalah inkaso keluar dan inkaso masuk. Apa inkaso keluar? Yaitu kegiatan bank pemrakasa melakukan penagihan sesuai amanat yang diterimanya, meliputi penerimaan amanat dan warkat dari pemberi amanat, kemudian meneruskan amanat pada kantor cabang sendiri di kota tempat pihak tertagih, kemudian penerimaan hasil inkaso dari kantor cabang pelaksana inkaso, dan yang keempat adalah penyerahan atau pembayaran hasil inkaso kepada pemberi amanat. Gitu. Pemberi amanat itu maksudnya adalah nasabah. Nasabah yang ingin ditagihkan, ya, datang ke bank, kemudian minta tolong bank untuk menagihkan warkat kepada tertagih, misalnya di daerah lain tempat. Gitu. Kemudian inkaso masuk. Inkaso masuk merupakan tagihan dari cabang bank sendiri atau bank lain atas warkat yang diterbitkan oleh nasabah sendiri, meliputi penerimaan tagihan masuk dari cabang bank sendiri di kota lain, kemudian pelaksanaan atau realisasi penagihan. Jika pihak tertagih adalah nasabah sendiri bank pelaksana membebani rekening nasabah sejumlah nominal inkaso. Dan jika pihak tertagih adalah nasabah bank lain, maka bank pelaksana melakukan penagihan pada bank tempat rekening tertarik melalui clearing. Dan yang ketiga adalah pengiriman informasi mengenai hasil inkaso pada kantor cabang pemrakasa. Kemudian yang selanjutnya adalah safe deposit box. Apa itu safe deposit box? Adalah layanan penyewaan kotak pengaman tempat menyimpan barang berharga milik nasabah. Penyewa dikenai biaya yang besarnya tergantung pada ukuran dan lamanya waktu penyewaan. Barang berharga yang disimpan pada safe deposit box antara lain ada sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, emas, berlian, dan benda berharga lainnya.
Kemudian dari Safe Deposit Box ini menimbulkan suatu keuntungan baik bagi bank dan baik untuk nasabah. Bagi bank, keuntungannya dia akan memperoleh biaya sewa dari penyewa, kemudian memperoleh uang mengendap berupa setoran jaminan, dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan kepada nasabah yang secara otomatis nasabah akan sering berkunjung ke bank dan membeli produk bank. Sedangkan bagi nasabah adalah menjamin kerahasiaan barang yang disimpan karena bank tidak perlu tahu isi Safe Deposit Box selama tidak melanggar aturan. Dan yang kedua, menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran karena peralatannya canggih. Ternyata di bank ada juga ya jasa untuk menyimpan benda berharga. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu mengenai jasa bank lainnya. Untuk jasa bank lainnya yang belum sempat kita bahas akan dibahas di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.